barangkali kalau di Jawa atau di Bali ini yang disebut Singadwara atau Dwara Kala. Nah, Dwara itu pintu, Kala itu waktu. Nah, di sini adalah pusat pemintalan benang. Ini kalau mengacu ke prasasti ya, ini abad 10 pada saat Wangsa Warmadewa memerintah di Bali. Jadi Kutibaning itu nama State Harbor ya, jadi pelabuhan kenegaraan yang memang yang datang ke sini, satu yang memang memiliki hubungan bilateral, ya. Kedua pedagang besar. Kalau kita melihat bangunan suci yang ada di sini ya, ini seperti Ratu Bagus Sundawan. Gitu kan. Oke, kalau tadi habis dari Puragara yang ternyata itu tidak berbicara agama ya, tapi itu lebih membahas pluralisme. Kalau ada upacara besar di situ, sebenarnya tanpa mereka sadari, mereka sedang merayakan pluralisme. Ini adalah tempat pemujaan Ratu Ayu Mutreng Jagat. Hello, welcome back to Anthem, Andari and the Theater of the Mind. Kali ini pikiranku membawaku ke Bali Utara. Udah rencana dari pas tahun baru ya, 2025. Memang waktu itu pergi sih ke sini, tapi untuk ya vacation gitu kan. Kali ini pengen bener-bener menelusuri sejarah melalui bukti-bukti otentik nih yang ada di Bali Utara, yang sebelumnya emang udah dapet hintnya ya dari seorang Om Ngurah Paramarta. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih sudah diterima di rumahnya yang luar biasa nyaman ini dan juga tenang gitu ya. Beda banget tuh sama daerah selatan yang rame. Di utara nih super silent dan juga nenangin banget Om. Nah, sedikit tentang Om Ngurah. Om Ngurah ini adalah seorang penulis buku yang juga punya background kepariwisataan ya. Dan dia juga penelusur sejarah melalui bukti-bukti otentik nih yang ada di Bali Utara ini. So, kali ini kedatangan ke sini nih ingin belajar juga ya tentang sejarah yang ada di Bali Utara melalui bukti-bukti otentik yang ada seperti pura-pura dan lain sebagainya. Juga sebagai perjalanan healing sih sejujurnya. Dan itu heal the world. Heal the world. Dan itu sebenarnya nggak bermaksud tujuannya untuk healing, tapi kok momennya pas nih. Pas lagi butuh healing, pas emang udah janjian gitu kan mau kesini, dan ya senang banget lah akhirnya bisa kejadian nih ketemu dengan Om Ngurah. Gimana Om kabarnya di awal tahun ini, khususnya awal Februari ini? Kabar selalu baik. Ya, kabar selalu baik. Sekali lagi terima kasih ya, selamat datang di ini rumah saya ada di lingkungan namanya Jerokuta. Oke, Jerokuta. Ya, Jerokuta. Bahkan tertulis dalam prasasti ini namanya Dharma Kuta. Ya. Artinya apa nih? Dharma Kuta, kuta itu bisa jadi tembok yang ada di dalam tembok. Bisa jadi pusat pemerintahan, bisa apapun yang ada di balik tembok. Jadi Dharma Kuta berarti kalau menurut saya ya, ini dulu pasti tempat atau pemukiman ya bagi mereka yang sudah dan selesai melakukan kewajibannya. Jadi kemungkinan ini dulu komplek pemukiman para Purahita. Ya pada zamannya Purahita. Ya, Purohita, Bhagawanta apa ya. Purohita itu apa tuh? Purohita itu Pinandita atau Pandita ya. Jadi mereka yang memang dalam kesehariannya ya menjadi bagian yang tidak dipisahkan dari kerajaan ya, dari pemerintahan. Jadi mereka lah sebenarnya yang berfungsi sebagai penjaga moral kerajaan dan masyarakat. Gitu. Wow. Jadi saya yakini ya dari beberapa bacaan prasasti, ini tempat artinya wilayah di sekitaran kita ini dulu pasti pemukiman mereka yang ya seperti yang saya sebutkan. Oke, Om Ngurah ini lahir di Singaraja 1 Januari 1962. Tua banget ya. Lumayan sih. Berarti sekarang itu usia sudah berapa nih Om? 63. 7. Oh, 6. Masih kepala 6 Masih ya? kepala 6. Tapi udah bonus. Udah bonus. Om Ngurah yang saya tahu kan juga udah menelusuri sejarah itu sekitar 30 tahun. Hampir 30 tahun. Nah, kalau boleh tahu sekarang
sudah sampai mana nih perjalanannya, Om? Ya, semua itu berangkat sebenarnya sejak 93 itu karena saya kok seperti orang yang memiliki curiosity atau rasa ingin tahu yang berlebihan itu aja. Ya, kalau buat orang Bali pasti sejarah itu penting, pasti penting. Yang nggak bisa kita nyinyir itu bicara wah sejarah itu masa lalu, enggak. Karena orang Bali apapun yang kita miliki hari ini terkait dengan tempat pemujian atau sembahyang atau pura itu, karena kita mensanakan mereka yang ada di masa lalu. Ya. Begitu melangkah kaki kita ke dalam sebuah area pura itu kita melangkah ke masa lalu. Karena di tempat itu distanakan orang-orang figur-figur apakah raja, ratu, purohito, undagi itu yang memberikan kontribusi terhadap peradaban pada zamannya dihormati dan distanakan. Berarti kita masuk ke dalam pura itu kita masuk ke ruang. Wow. Ya, karena yang di dalam itu ya semua adalah figur-figur masa lalu dan kita memohon kepada beliau di masa lalu untuk hidup kita ke depan lebih baik. Cerita awalnya gimana sih dari tahun 93 itu, Om? Mulai 93 ya tahun 90-an saya pulang dari Jakarta karena kebetulan saya kerja di sebuah hotel ya di Anyer ya, Kampung Bojong Anyer, Banten Lama ya. Pulang ya seperti biasa, pulang tanpa persiapan, bawa anak satu, bawa istri, ya sudah nggak tahu mau ngapain. Sampai kemudian ya saya tiba-tiba diundang untuk sebuah persembahyangan di pura namanya Pura Penyusuhan. Ingat ya kata penyusuhan tuh. Penyusuhan itu dari kata susuk. Susuk itu tegil, kalau di Jawa paku gitu kan. Jadi penyusuhan pusat penegil dharma. Jadi penegil itu dharma itu kewajiban. Itu yang saya pahami ya. Penegil dharma jadi tempat mereka yang menyelesaikan kewajibannya. Jadi, ya. Saya ke situ. Kenapa saya ke situ dan mulai tertarik? Kan? Karena pura yang bukan apa-apa pada zaman saya ingat sekali ya. Saya kecil sering kali ada di tempat itu. Pura kecil gitu kan. Rumput tak terurus apa segala macam. Tapi areal puranya luas 2 hektar ya. Banyak orang datang ke situ. Ya. Ada banyak biku, bikuni, kemudian khususnya menjadi marak pura itu di saat-saat pemilihan presiden, pemilihan legislatif, eksekutif ya. Banyak orang datang itu memohon. Ya buat saya sih sebenarnya kalau ke pura besar seperti Besakih atau nggak apa-apa gitu ya. Tapi kok pura ini tiba-tiba kenapa menjadi sangat terkenal gitu untuk hal yang terkait dengan pemerintahan. Saya ingat sekali 2006 itu Bu Megawati ke situ loh. Saya ada di situ. Maksud saya begini, kalau Bu Mega ke situ, ngapain dan bagaimana dia bisa ke situ gitu kan? Kalau dia pergi ke Pura Besakih itu hal yang wajar Pak. Susilo Bambang Yudhoyono juga ke Pura Besakih karena itu ya Besakih itu sudah dianggap sebagai Mother Temple kan. Ya. Jadi tapi ke situ itu menarik gitu. Iya. Dan itu yang membuat Om Ngurah akhirnya tergugah gitu untuk menelusuri sebenarnya ada apa sih di Pura Penyusuhan. Saya berikhtiar akhirnya di situ. Apakah itu salah atau tidak saya tak tahu kan ya. Saya berikhtiar. Berikhtiar dalam artian gini, ada satu kalimat yang saya ucapkan. Izinkan, bolehkah saya menulis Anda yang distanakan di sini, tapi sebagai manusia, jadi as a human being. Di luar itu saya nggak paham, ya. Saya yang tahunya itu aja. Ya. Jadi nanti kita akan langsung ya ke site-nya ke Pura Penyusuhan. Betul. Ternyata apa? Kita setuju gitu ya bahwa penulisan sebuah buku sejarah gitu ya, quote-to-quote gitu kan, itu harus mengikuti metode ilmiah ya. Harus ada bukti autentik berupa inscription ya. Prasasti, ya, ada ikonografi, ada ornamen, ada folklore, ada apa gitu kan. Kebetulan ya metode seperti itu ya saya jalankan juga ya.
saya kumpulkan prasasti, saya pergi. Tapi yang paling penting adalah penelusuran sejarah di Bali yang lebih autentik sebenarnya adalah pura. Pura, kenapa pura? Karena pura itu bercerita tentang masa lalu. Ya hal yang sama saja umpamanya umat Buddha gitu kan, memuja Pangeran Gautama sebagai Siddhartha Gautama, itu kan masa lalu. Iya. Ya, itu kan masa lalu. Begitu kemudian kita melakukan pemujaan di Candi, let's say Borobudur. Begitu Anda masuk ke ruang candi, Anda masuk ke ruang masa lalu. Ya. Dan di ruang masa lalu itu kita memohon kepada tokoh yang difigurkan, itu adalah tokoh masa lalu. Dan saya pikir hampir semua keyakinan atau agama yang lain pun sebenarnya sama. Kita berprasah memohon kepada mereka. Apakah kemudian karena kita takut menghadapi masa depan ini sendiri, saya nggak tahu. Kenapa harus kepada mereka gitu. Itu yang menggugah saya. Saya ingin tahu siapa sih sebenarnya yang diistanakan. Saya bicara di pura itu dulu. Ya. Nah, penelusuran saya menemukanlah ya bahwa salah satu metode yang paling menurut saya lebih autentik itu, tetap autentik dengan yang lain juga autentik, pura. Oke. Jadi nanti kita akan ke beberapa pura. Kita akan pergi ke Julah, Pura Balai Agung Julah, kira-kira 5 menit ya. Itu Anda akan melihat ya, akan melihat. Saya bisa jelaskan ya, bagaimana sebenarnya Bali sejak awal pertama abad Masehi itu yang datang itu bukan sekedar datang dari Jawa, dan enggak, mereka datang dari mana-mana. Nah, karena kalau Julah gitu ya, menarik buat saya. Julah itu serapan bahasa Persia yang artinya apa ya, benang putih, bahan dasar menenun itu apa ya? Kalau di Inggris kan itu thread ball. Ya, thread ball ya. Ya, thread ball. Itu artinya Julah. Nah, mereka adalah Julaha. Jadi profesional pemintal benang. Nanti kita bisa lihat dalam prasasti Julah itu diperkenankan menanam kapas ya. Kemudian kita masih lihat apa istilahnya alat tenun, alat pemintal benang gitu kan. Itu membuat saya, oh ini menarik ini, apalagi nanti gerbangnya ya, saya bawa beberapa tamu ke situ. Dia bilang, Pak Ngurah, ini gerbangnya kok kayak Persia, padahal saya belum menerangkan Julah itu Persia. Jadi mereka bilang, Pak itu gerbang itu seperti di Persia loh Pak gitu. Ya. Dan untuk sampai ke situ itu waktu. Waktu. Ya. Waktu. Karena waktu. Maka kemudian kegiatan kami biasanya itu saya sebut ehi pasiko. Jadi bahasa Pali ada kata bijak, ehi dan pasiko. Jadi datang dan lihat. Jadi kalau kita mendengar, membaca sesuatu, hadir, datang ke situ. Persoalan benar dan salah itu kan buat saya gitu kan, penulisan buku tidak bicara benar salah, tetapi adakah nilai atau kebaikan yang kita bisa sampaikan. Bukan kemudian berdebat tentang ini salah, ini prasasti. Enggak, saya bilang penulisan buku sejarah khususnya adalah kita berbicara sebuah nilai, karena diwariskan oleh masa lalu adalah nilai, dan itu yang abadi dari zaman ke zaman. Ya. Jadi dengan kita datang langsung, kita bisa merasakan langsung nilai-nilai tersebut, sehingga ya kita bisa mengaplikasikannya ke hidup kita masing-masing gitu ya. Dan orang-orang kan masing-masing punya jalannya sendiri-sendiri ya. Jadi kayaknya emang akan mendapatkan esensi yang berbeda-beda gitu. Jadi kita pergi ke Julah. Dari situ? Ya, habis itu kita ke Puragara di Kubutamban, atau lebih populer disebut Pura Negara Gamburang Layang. Ternyata pura itu bercerita tentang sejarah pluralisme dan sejarah Bali ya, sebagai salah satu poros maritim dunia. Jadi mungkin kita tidak akan menemukan sejarah itu di buku-buku atau Anda harus ke pura. Karena dia akan menceritakan dirinya. Memang sejarah itu selalu dia create dirinya untuk banyak tafsir. Ya. Tetapi kemudian alam, mau sadar atau tidak, akan menuntun kita untuk menemukan dia. Karena apa? Karena memungkinkan dengan
progresitas keilmuan hari ini memungkinkan temuan-temuan baru atau fakta-fakta sejarah baru yang awalnya oleh para penekun sejarah profesional dan dianggap sahih itu bisa terbantahkan. Wow. Bisa terbantahkan. Tergantung sejauh mana kita dan waktu, karena itu persoalan waktu kok. Ya, kita harus datang, kita harus lihat. Nah sekarang saya cerita kapan hari Anda memiliki ketertarikan, ya, persoalan benar salah, Anda harus datang. Bukan duduk di meja kemudian kita browsing gitu kan, sejarah Sriwijaya klik Google gitu, bukan itu. Bukan itu. Oke, jadi memang harus datang langsung nih nanti ke Pura Gara. Habis itu terakhir nanti kita ke Pura Penyusuhan tadi. Oh. Nah itu lebih menarik lagi. Yang dari dulu emang banyak orang datang ke situ, ya. Semua yang terkait dengan pemerintahan. Ya karena dia dulu adalah pusat pemerintahan. Ya berkisar abad ke-10 914 pasca Gunung Merapi meletus. Jadi ada eksodus perjalanan dari Mataram kuno ke timurnya Pulau Jawa yang disebut Perawali. Bali itu kan Perawali, dan membangun kemudian Mataram kuno kedua di tempat itu. Jadi Anda akan ketemu di situ cerita tentang Wangsa Warmadewa. Di pura itu Anda akan ketemu cerita tentang Wangsa Rajasa. Ya. Ya. Dan itu ada kaitannya sama Majapahit juga nggak sih, Om? Ah ini dia. Yeay, dari rumah Om Murah kita cuma berapa meter tadi Om ya? Cuma deket banget. Kita udah sekarang sampai di Pura Balai Agung, Puseh, Desa Adat Jula. Ini boleh diceritakan Om? Itu ada apa aja di dalam? Ya, coba kita perhatikan gate-nya ya, gate-nya. Ya, di situ jelas sekali masih tergambar gitu. Ada 2 ekor singa, ya, mengapit satu matahari. Dalam penelusuran dan temuan kita, ini yang disebut Lion Gate. Ya, atau barangkali kalau di Jawa atau di Bali, ini yang disebut Singadwara. Atau Dwara Kala. Dwara itu pintu, Kala itu waktu. Dan ornamen seperti ini, ya matahari di antara dua singa atau macan, ya itu bisa kita temukan jelas sekali di Lion Gate di Odisha. Ya, ornamennya sama. Lion Gate di Bethlehem. Ya. Kemudian Lion Gate yang ada di Candi Jago, ya, Malang, ya. Dan banyak lagi. Ya. Nah, kalau Anda punya kesempatan ke Mycenaeus di Yunani Selatan, juga sama. Jadi lorong waktu atau Lion Gate ini adalah gate untuk masuk menuju kota suci atau kuil suci. Ya. Pengen sih kita masuk ke dalam gitu ya. Cuma kan ini kayaknya nggak boleh kita masuk. Ya, ini memang pura ini kalau tidak ada upacara besar atau pertemuan 6 bulan rutin itu tidak dibuka. Tidak dibuka. Jadi ini pura sebenarnya menurut Om ya mestinya seperti ini. Jadi kita tidak membuang waktu kan datang ke pura-pura. Karena apa? Karena kalau ada ritual menghadirkan sosok beliau, itu membutuhkan sarana yang luar biasa. Ya, membutuhkan sarana persiapan bisa 1 minggu, bisa 2 minggu. Jadi menurut Om ini bagus, ini konsep bagus. Arti Lion Gate untuk Om Murah itu apa sih Om? Lion Gate atau tadi lorong waktu ya, Singadwara. Ya, kalau dalam tradisi kepercayaan masyarakat Mahayana ya, Buddha Mahayana itu ada memang satu ritus ya, bagaimana waktu diberikan satu perhatian yang luar biasa ya, kala itu. Maka kalau Anda masuk ke sebuah tempat suci itu ada penjaga yang membawa gada besar kayak raksasa, itu disebut Dwara Kala, penjaga waktu. Ya, kenapa? Karena waktu itu penting, waktu itu kejam, waktu itu bisa membuat orang menjadi bengis dan bisa membuat orang menjadi baik.
Oke, kita boleh lebih dekat lagi nggak sih ke Kita sini? keliling aja. Kita langsung keliling aja. Oke. Keliling ya. Kalau saya mendengar lorong waktu itu semacam kita masuk ke satu dimensi gitu ya. Ya. Untuk kita akhirnya bisa ke masa lalu, ke masa depan Ya. gitu. Nah, satu contoh lah, kalau kita Bener nggak kayak gitu? betul, karena kalau kita punya kesempatan masuk ke dalam Aryapura, Hmm. itu sebenarnya Anda masuk ke dimensi masa lalu. Oke. Karena apa? Karena di dalam pura itu Hmm. ada jejak tinggalan, walaupun samar, Hmm. tapi masih bisa terbaca tentang bagaimana kedatangan orang-orang dari India Utara, Hmm. ya, yang disebut mereka adalah Julaha, ya. Hmm. Jadi profesional pemintal benang. Hmm. Maka desa Julah ini sebenarnya juga serapan dari bahasa Persia, Hmm. yang artinya adalah thread wool atau benang putih bahan dasar tenun. Hmm. Ya. Jadi kalau dalam prasasti desa ini diperbolehkan menanam kapas dan beberapa desa-desa lain karena apa? Karena di sini adalah pusat pemintalan benang. Oke. Itu Persia. Itu dari kapan tuh, Om? Dari abad ke? Kalau menurut penelitian para ahli ya, jadi awal abad pertama Masehi, Mhm. desa ini udah ada. Wow. Ya. Berarti umurnya itu udah 21 abad. Luar Iya. biasa. Nah, kemudian kita lihat bangunan panjang ini. Mhm. Inilah yang disebut Balai Agung. Nah, ini balai. Hmm. Ini biasanya kalau upacara, kalau meeting atau rapat gitu kan, maka desa nega artinya desa yang punya tanggung jawab, orang-orang yang memiliki tanggung jawab yang disebut pengemong, Mhm. pengemong ya, dari pura ini duduk di sini. Jadi Oke. ya duduk di balai panjang ini. Hmm. Nah, dalam sistem ketatanegaraan ya, Bali Mule Mhm. ini disebut Pakiran-kiran Ijero Makabehan. Ya. Pakiran-kiran Ijero Makabehan Ya. artinya, Om? Itu kayak Royal Plenary Assembly. Jadi majelis permusyawaratan, Council, ya, kayak konsel dia. Hmm. Ya, jadi demokrasi itu sudah bukan barang baru. Ini masa kerajaan apa waktu itu, Om? Ini kalau mengacu ke prasasti ya, Mhm. ini abad 10 pada saat Wangsa Warmadewa memerintah di Bali. Hmm. Ya, pasca meletusnya Merapi di Jawa Tengah. Hmm. Jadi ada eksodus juga. Oke. Cuman kan cerita kalau sejarah hanya sampai di Muara Kalibrantas dan muncullah Istana Wangsa Mhm. dengan nama kerajaan sebagai Kahuripan. Ini tidak dicatat ini. Tidak dicatat di pelajaran sejarah ya. Tidak ada sejarah. Padahal itu tertulis dalam prasasti berbahan tembaga ya. Mhm. Jadi ya itulah sejarah kita ya, Mhm. sejarah kita. Kenapa ya, Om, menurut Om ini tidak tertulis gitu? Dan apa pentingnya ini seharusnya tuh diketahui oleh generasi-generasi penerus, Om? Ya, artinya ada di situ kan ada sejarah. Sejarah itu kemudian berbicara yang tadi disampaikan, ada proses kan? Ada proses bagaimana orang selalu bilang keragaman, perbedaan ya. Mhm. Bahwa orang Bali atau siapa, orang Jawa juga barangkali sama atau orang Sumatera sama, bahwa mereka sebenarnya datang dari beragam Mhm. etnis ya, beragam kepentingan gitu kan. Tetapi bagaimana mereka kemudian merajut keragaman dan perbedaan mereka dari beragam suku, etnis, kepercayaan itu menjadi apa yang disebut hari ini kita sebut ingenius lokal atau apa Indigenous. wisdom atau kearifan lokal gitu. Nah kalau melihat ruang ini namanya mandala utama ya. Kita bisa lihat ada dua ruang ya. Masing-masing ruang memiliki gate. Tetapi di antara ruang yang satu dengan ruang yang dua ada gate pula. Ya. Oke. Oke. Kita lihat yang di itu timur ya. Ya. Itu timur. Kalau kita baca di gate itu namanya apa? Itu namanya Puri Kanginan. Jadi Puri Kangin timur. Ya. Dan biasanya kalau Puri Kanginan atau Puri Gede itu tempat
raja. Nah yang sebelah sini itu barat, namanya Puri Kawanan. Nah, dari struktur Meru kita bisa lihat di situ kan, itu Meru di situ 11 tuh yang di Puri Kawanan. Puri Kanginan. Itu kalau dalam konsep Ketatanegaraan Pakiran Kiran Ijero Makabehan, berarti pernah ada satu rapat besar, meeting besar, yang raja hadir. Raja hadir. Ya. Nah, kemudian ini 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bangunan ini tempat pemujaan Tanu Reksa. Tanu itu laki-laki, Reksa itu pengawas. Jadi raja sebenarnya mendelegasikan semuanya itu kepada putranya. Ya. Dalam sejarah kami di Bali Utara bagian timur, Tanu Reksa inilah yang diyakini, ya dipercaya sebagai Kebo Iwa atau Kebo Iwa. Ya, Kebo Iwa. Dan ini tuh area ini tuh dipergunakannya, dimanfaatkan sampai kapan tuh Om? Sampai ya hari ini karena sudah menjadi pura, ya kan? Ya orang Bali, pura suci, ritual suci itu sebenarnya jembatan dia untuk menghubungkan masa lalu dan masa kini. Ya. Yes. Pura atau ritual suci itulah jembatannya orang Bali. Ya. Oke, Bayu Barata begini. Pemimpin itu harus ada di mana-mana. Tapi bagaimana mungkin dia ada di mana-mana pada waktu yang sama, di tempat yang berbeda. Itu satu. Maka dalam upaya untuk dia selalu bisa hadir tanpa harus kehadirannya dia, maka dia harus seperti angin. Angin itu kan Bayu, ada di mana-mana. Maka dia harus pintar, mampu mengangkat, menyeleksi, mengangkat para pembantunya yang seamanah dengan keputusan dia. Nah, sehingga apapun yang eksekusi yang dilakukan oleh para pembantu yang ditempatkan di beberapa wilayah itu sudah otomatis mewakili kehadiran dia. Karena apa? Memang yang dipilih itu yang memang betul-betul, bukan comotan ya. Jadi barangkali melalui proses fit and proper test barangkali kan. Jadi ya memang kan seperti itu mestinya. Bagaimana Om Ngurah ini bisa menarasikan semua ini gitu dengan bukti-bukti otentik ini? Berapa lama tuh prosesnya Om? 30 tahun. Wow. Itu melalui literasi juga ya Om? Wah ya, dan harus literasi. Ya, harus literasi. Atau ada kayak semacam koneksi juga nggak sih Om? Itu bukti-bukti otentik ini. Ya pasti ada lah ya, karena kita nggak usah orang Bali saja ya. Kita mau jujur kan, sekarang siapapun orang selalu berbicara seen unseen. Ya kalau kita Bali bicara sekali nih sekali, ya kan. Ya pasti karena DNA kita itu mau tidak mau ada kok yang di situ. Bagaimana orang Bali, kami gitu kan ada DNA tentang Polonese, yang pemujaan leluhur. Karena itu salah satu barangkali akar keyakinannya. Ada animis, bagaimana masyarakat Bali mengupayakan ya alamnya seimbang. Ya, dengan beragam cara. Ada hari raya, tumpah ya, tiba-tiba pohon dikasih apa istilahnya kain gitu kan. Ya, itu kan bukan sekedar apa istilahnya, bukan sekedar aksesori gitu kan. Enggak gitu. Jadi dengan adanya DNA yang sebenarnya terkoneksi gitu kan dari abad pertama itu, Om Ngurah semacam remembering ya, kayak mengingat lagi gitu. Jadi makanya apa-apa saja yang pernah terjadi. Programnya ada Hipasiko. Karena ketertarikan yang terlalu berlebihan, curiosity-nya terlalu berlebihan. Jadi kayak ke pura ini gitu kan. Mungkin sudah sekian puluh kali ya, bukan sekali, sekian puluh kali saya di sini. Iya. Dan kemudian data ya yang kita bisa download. Nah, orang nanya, gimana caranya supaya kamu bisa mengungkap? Kamu harus pergi ke tempat yang tepat dan mendownload data itu ada di situ. Kan ini ruang ini kan bukan ruang yang kosong tuh. Ya. Kalau masa lalu dia pernah ada sebuah aktivitas besar di sini, pasti ada residu-residu yang masih tertinggal. Persoalannya sekarang berapa mampu Anda mendownload data yang ada di sini. Ya. Di Kanginan, yang di sebelah situ ya, itu 11 Merunya kan. Konsep bahwa ada Bali pula di situ kan. Jadi barangkali ini kalau dalam prasasti disebut
pengelapuan Singa Mandawa. Melapu itu dari kata bercakap-cakap, itu juga serapan Persia loh ya. Jadi tidak harus Sansekerta gitu, Jawa kuno enggak. Jadi pengelapuan itu jadi tempat rapat ya. Bali itu buktinya. Berarti 11 ini raja hadir. Nah kalau raja hadir yang mendampingi itu disebut, ini yang disebut Pakiran-Kiran Ijero Makabehan. Ya, jadi dia ini adalah Dewan Pertimbangan Agung. Ya, ada namanya itu, ya kan? Ya. Nah, kalau yang kemudian sebelah barat, Bali Puri Kawanan, Anda lihat tuh pelinggi kecil bangunan sedikit itu, berarti yang hadir ya itu yang disebut dalam ini ya, dalam sistem ketatanegaraan yang Sernayaka. Oke. Ya. Nah, berarti waktu itu kira-kira apa yang dibahas ya, Om? Ada masa kerajaan tersebut gitu. Apa yang mereka bahas, permasalahannya apa pada waktu itu, dan apa yang bisa kita pelajari gitu dari masa lalu ini? Kalau di setiap pertemuan ya, itu selalu ada maklumat raja yang dikeluarkan, dan itu tertata dalam prasasti tembaga. Di medianya tembaga tertata. Biasanya kebanyakan yang kita isi itu satu, batas wilayah. Ya, ditentukan ya. Kemudian persoalan pajak, pengampunan pajak, pemotongan pajak. Kemudian kalau dia posisinya di laut, di sini ada aturan tentang hak tawang karang. Ada aturan tentang tidak boleh bongkar muat di dalam laut, harus ke pelabuhan. Jadi sebenarnya sudah diatur sedemikian rapi. Kalau negara ini mau gitu kan, kumpulkan prasasti itu, karena itu adalah isinya undang-undang. Oke, dan itu sudah ditetapkan dari zaman dulu dan sudah berhasil ya, Om? Ya, yang paling pertama itu 914. 914? Ya, itu artinya yang didokumentasikan ya. Nah, kalau umpamanya kita ingin tahu lebih jauh, tentu harusnya ada arsip. Arsip daripada undang-undang yang dikeluarkan oleh raja-raja. Itu namanya Manawa Kama Gama. Itu ada arsipnya. Jadi kalau ada orang menerima prasasti sudah luntur tidak terbaca, ya kaca BLC kan, dia harus bertemu dengan raja. Nah, raja itu juga pintar, nggak mau dibohongin kan, nggak bisa kebaca gitu, diambil itu arsipnya itu. Jadi kalau tidak ada penambahan atau tidak ada pengurangan, ya sudah tinggal disalin lagi berdasarkan arsipnya itu. Jadi sudah demikian tertata. Pertanyaan sekarang, arsip undang-undang itu ada di mana? Itu dia. Gimana, Om, proses pencariannya arsip tersebut? Sudah sampai mana nih, Om? Niat nggak itu aja. Karena di situ ada semacam nilai-nilai yang sebenarnya bisa dipakai sampai sekarang gitu ya. Makanya kan saya bilang sama teman-teman, menulis sejarah, kalau apalagi saya bukan tulisan ilmiah ya. Bukan persoalan mau benar mau salah apa yang saya kabarkan kan. Tetapi bahwa ada nilai, ada kebaikan yang mestinya kita sampaikan kan. Ada sistem ya kan. Kalau sejauh ini, Om, nilai-nilai dari yang bisa Om download gitu ya, dari Desa Adat Julah ini, itu apa saja nih, Om? Beberapa nilai-nilai yang kayaknya ini penting harus diturunkan sampai sekarang dan tetap dilaksanakan. Kalau bicara dulu ya, dulu ini kepemilikan tanah ya di Desa Julah. Jadi kenapa Julah itu dulu ya tidak menanam tanaman keras? Ya, jadi cenderung jagung, musiman lah, ketela, apa segala macam kan? Karena dulu ya, sebelum undang-undang agraria yang baru, mereka tidak punya hak untuk menguasai tanah. Let's say keluarga Anda boleh 10 tahun di tanah ini. Ya, 10 tahun berikutnya Anda pindah ke tanah yang lain. Nah, yang ini masuk ke sini. Jadi belum mengenal sertifikat. Itu upaya mereka melindungi tanahnya. Jadi tidak ada SHM gitu ya? Tidak ada SHM. Sertifikat hak milik itu tidak ada ya? Maka mereka cenderung untuk tidak menanam tanaman keras. Ya kan? Tanaman keras seperti apa nih maksudnya, Om? Ya, mangga atau apa gitu loh ya. Buah lah gitu kan. Kelapa gitu ya. Tapi sekarang ya seiring dengan istilahnya perubahan kan, dan undang-undang agraria juga berlaku sama kan untuk di seluruh pelosok gitu kan. Ya, mereka sekarang sudah menguasai menurut saya ya. Ya udah. Apalagi, Om, nilai lainnya mungkin yang bisa
bahas juga Kalau ya. kita lewat rumah tadi, Ya. ya, hal yang sama juga dengan desa Pengelipuran ya. Mungkin ini role modelnya Pengelipuran ya. Iya. Ya, karena biasanya peradaban lebih awal tuh pasti di pantai kan, di laut ya. Ya. Itu mereka paham betul bagaimana sistem pertahanan untuk melindungi diri masyarakat mereka dari gangguan. Nah, kalau ada sistem seperti itu kan kayak labirin gitu ya. Iya. Ya. Berarti ada kemungkinan pernah ada pemuka, pernah ada raja bawahan atau pembantu raja ya yang tinggal di sini. Ya. Karena dalam prasasti desa ini paling sering diganggu. Nah, kita jangan lupa perbudakan itu salah satu komoditi yang luar biasa. Jadi, ya, jadi perbudakan itu luar biasa. Di sini banyak sekali orang-orang yang diculik, ya, diculik untuk dijual sebagai budak. Diculik oleh siapa, Om? Kalau dalam prasasti disebut, ya kadang-kadang pemimpin desa setempat lokal juga menjual masyarakatnya. Ya, dan itu kalau mau detail mereka dijual berapa harganya per kepala itu ada catatannya di Belanda. Ini pengalaman pertama nih ya, sembayang di Puragara. Wah, ini sesuai dengan bukunya Om Murah yang keempat ya, Puragara, Bandar Kutibaning. Mungkin Om Murah boleh jelaskan dulu, ada cerita apa nih Om di Puragara ini? Oke, kita ini sekarang ada di Puragara. Kata gara itu nanti artinya sebenarnya perempuan. Ya, kenapa perempuan? Kenapa pura perempuan? Nanti kita sambil berjalan kita jelaskan. Nah, ini dulu adalah sebuah kerajaan, pelabuhan. Jadi pelabuhan kerajaan artinya bagi negara-negara yang memiliki hubungan diplomasi dengan Bali ya. Jadi tepatnya kalau kita berbicara Nusantara, ya, sebenarnya yang dimaksud Nusantara pusatnya ya ini. Tetapi kalau merujuk ke dalam satu prasasti Mula Manurung yang tidak pernah sebenarnya tercatat kata Nusantara, ini namanya Kerajaan Narasinganagara. Kenapa tidak pernah tercatat ya Om? Nah itu lain lagi nanti. Lain lagi. Tetapi pura ini adalah literatur, ya, sejarah masa lalu terkait dengan bagaimana sebenarnya Bali pernah menjadi salah satu poros maritim. Wow. Ya, dan kalau kita melihat bangunan suci yang ada, itu jelas sekali sebuah apa istilahnya ya, tinggalan yang merujuk kepada sejarah pluralisme juga masa lalu. Nah, kalau kita berbicara pluralisme, tentu saja saya bukan ahlinya ya. Ya. Tetapi apapun penjelasan yang dijelaskan oleh para ahli, pasti di akhir adalah ya perbedaan, keragaman. Ya. Berarti dari dulu tuh kayak Bali sudah menjadi poros maritim dunia. Dan salah satu ya, biar nggak salah saya bilang. Oke, salah satu poros maritim dunia. Menurut Om Murah dari bukti otentik yang ada, kenapa kita bisa menjadi poros ini Om? Karena kan itu adalah satu sejarah yang sebenarnya bisa dijadikan pelajaran untuk sekarang gitu. Ini tempat Bali ini kan sebenarnya dia hub. Ya, hub ya. Jadi hub yang dimaksud adalah bahwa satu, lokasi Bali memungkinkan banyak kapal datang berlabuh. Karena apa? Karena tersedianya air tawar ya, yang ada di pesisir. Ya, itu bukan air payul ya, air tawar ya. Nanti kalau mau lebih detail lagi, lihat buktinya itu pergi ke Julah atau pergi nanti ke Pura Penyusuhan. Itu air tawar ada di situ. Dan kemudian kalau kita melihat alur perdagangan yang memungkinkan orang, jadi kalau di Bali itu barang itu datang ya, sehingga pedagang yang datang dari sisi selatan maupun sisi utara itu dekat ya, dan memungkinkan terjadi transaksi di sini dan
Karena apa? Karena memang awal sejarahnya pura ini adalah pelabuhan. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Jadi kalau para ahli melakukan metode scuba dive untuk merujuk sejarah maritim masa lalunya, Anda harus menyelam. Ya, makanya kontur laut yang ada dari hasil penelitian dan dalam prasasti ada beberapa tempat yang tidak bisa di-trace kembali. Karena apa? Karena dia tenggelam. Tapi dalam prasasti jelas terpahat itu ada namanya Ermadatu, ada RWK, ada Erangga. Nah, sebenarnya itu merujuk kepada satu tempat, sebuah laguna besar, ya, sepanjang 2 km itu apa istilahnya dari permandian air sani. Air sani itu kan mata angin timur laut, ya. Jadi muaranya itu sampai di sini. Ya. Dan disinilah kemudian Narasinganegara, Mahesa Cempaka, Raja Daha atau kemudian yang memindahkan pusat kerajaannya dari Singonegaran ke Bali dan memberi nama kerajaan baru itu sebagai Narasinganegara yang dikenal hari ini sebagai Nusantara. Mahesa Cempaka ini adalah cucu dari Sri Rajasa Kenarok dan Kendedes ya? Ya, dari nenek Kendedes. Nilai apa yang bisa kita pelajari untuk generasi sekarang nih ya, dengan mengetahui bahwa dulunya Bali itu adalah poros maritim dunia. Ini kita lihat sesimpel ini aja dulu ya. Ini sesimpel dulu. Ini kan sama kayak Royal Boat. Ya, Royal Boat. Kemudian bukan juga karena negara kita memiliki bendera nasional itu merah putih, tidak. Jadi merah putih ini adalah etos sebenarnya. Etos seorang pemimpin mestinya seperti matahari dan bulan. Ya, dia sabar, dia menyenangkan, dia memberikan apa istilahnya ya penerangan sepanjang zaman. Jadi merah putih itu Surya Chandra sebenarnya. Itu etos pemimpin, harus seperti itu. Etos pemimpin itu merah putih, Surya Chandra. Boleh dijelaskan Surya Chandra nih Om? Ya, Surya pemimpin harus sabar. Sesimpel itu ya. Bulan dia harus Surya itu matahari berarti ya. Kan harus sabar. Bayangkan kalau matahari tidak sabar, dia keluar dari rotasinya atau dia berputar melewati batas ini ya kan, rotasinya ya. Kedua, dia harus menyenangkan bulan. Jadi pemimpin harus sabar dan menyenangkan sehingga segala sesuatu itu diputuskan atas dasar pengetahuan yang dia miliki, kesabaran dia miliki, sehingga tidak terburu-buru untuk memutuskan sesuatu. Iya. Untuk segi pluralismenya nih. Ya, pluralisme kita ke situ. Nah, kita ke situ. Terkait pluralisme tadi ini, apa yang bisa kita pelajari kalau dulunya pada masa kerajaan itu ketika ada Bandar Kunti Banding gitu ya sebagai poros maritim dunia, kita juga semacam merayakan pluralisme ya Om ya. Ya, kalau kita sepakat bahwa tempat ini dulu adalah jejak ya. Apa istilahnya pelabuhan kenegaraan. Jadi ini the state harbor ya. Disebut Kuti Banding. Yang disebut Banding ini loh. Batu karang merah. Ini adalah bahan bangunan yang paling kuat kalau bangunan itu ada di pesisir pantai. Ini paling kuat ini, Banding. Jadi pelabuhan dengan benteng pengamanan berbentuk benteng ya, yang bahan materinya adalah Banding. Jadi Kuti Banding itu nama state harbor ya. Jadi pelabuhan kenegaraan yang memang yang datang ke sini, satu yang memang memiliki hubungan bilateral ya. Kedua, pedagang besar. Ya kan? Hari ini juga begitu kan. Jadi kalau presiden ingin ketemu seorang pedagang, ya kalau pedagang besar benar ya Elon Musk gitu kan, itu kan pedagang ya. Jadi dia boleh masuk ke sini. Nah, Kuti Banding itu sebenarnya ini. Karang merah. Iya. Ini kuat banget ya Om ya. Dia kuat banget. Bisa untuk tidak terkikis air laut. Iya. Jadi pelabuhan ini dibangun ya, dengan tembok pengaman memakai Banding. Ya, ini kata Panji tadi, ini kemungkinan ya. Ini luar biasa ya, berarti temuan-temuan dari zaman dulu ya, dia tahu gitu yang batuan mana yang kuat gitu kan, untuk akhirnya bisa membentengi lah gitu dari kikisan air laut. Terus terkait pluralisme nih, dari bukti-bukti otentik yang ada nih, apa yang bisa kita pelajari nih Om, yang mungkin bisa
diturunkan ya nilai luhurnya sampai sekarang. Kalau sepakat ini adalah pelabuhan, pasti sudah proses pluralisme itu terjadi. Karena apa? Pelabuhanlah yang memungkinkan orang dari beragam daerah, negara datang untuk tujuan dagang, ya kan? Traders ya. Ya ada kemungkinan mereka menetap kan, menikah, ya kan? Ya, atau hanya sekedar transaksi jual beli. Ya. Itu satu. Jadi pluralisme pasti erat terkait dengan pelabuhan. Apalagi pada zamannya ini salah satu poros maritim. Ya. Ya Nah, kan? kalau pelabuhan poros maritim. Sekarang kan juga Indonesia ini arahnya mau menjadi poros maritim dunia. Sebenarnya dari dulu kan udah ada nih buktinya gitu. Dari dulu sudah ada keinginan untuk menjadi poros maritim. Tapi kalau dari cerita Om Murah kan dulunya ini adalah salah satu poros maritim. Iya, gitu, artinya begini. Ingin menjadi poros maritim, ya kan. Kemudian maritim itu sesuatu yang memang perlu diangkat sekarang kan sebagai sebuah apa istilahnya, sebagai sebuah ikon bahwa betapa besarnya kita di masa lalu. Ya, bagaimana diaspora terjadi dari Nusantara atau dari Narasinganegara atau dari wilayah NKRI ini orang sudah melakukan perjalanan ke sana kemari. Buktinya mana? Hal yang sama pluralisme. Pluralisme boleh diterjemahkan oleh siapapun, tetapi terakhir bicara pluralisme kan keragaman, perbedaan, bagaimana yang beragam, bagaimana hari ini sebenarnya kita datang dari yang berbeda, kan selalu begitu. Iya. Tidak pernah ada orang yang mengupas pluralisme dari sejarah lokal. Berarti dengan Puragara ini bisa menjadi bukti ya bahwa dulunya kita pernah menjadi poros maritim dan dunia. ini pusat pluralisme. Ini dan menghargai atau merayakan. Ya, tinggalan pluralisme. Nah, makanya kan saya selalu bilang tempat suci, ritual suci khususnya kayak di Pura ini masyarakat yang merayakan, yang terlibat dengan upacara di sini itu sedang merayakan sebuah proses pluralisme. Karena apa? Kalau kita melihat bangunan suci yang ada di sini ya, ini seperti Ratu Bagus Sundawan gitu kan. Kenapa kok ada Sunda-Sunda gitu kan? Ya, sebenarnya Galuh ya, bukan Sunda, Galuh sebenarnya kan. Ya, kenapa? Ya karena permaisuri, istri daripada Raja Bali, Maesa Cempaka, atau kemudian mendapat Abhiseka sebagai Sri Maharaja Jaya Pangus Arkaja Cina, istrinya adalah Ratu Galuh yang bernama Paramiswari Induja Lancana. Ya boleh dong, pasti dong mereka bolak-balik ke sini ya, menengok neneknya, menengok tantinya kan, kalau diposisikan seperti itu. Jadi ingatan kolektif masyarakat itu ingat itu. Ya, jadi upaya untuk tetap dia terhubung dengan masa lalunya, dia dibuatlah tempat pemujaan. Dia bisa siapa saja, ya kan? Yang terkait dengan Ratu Galuh yang memang istri Raja Bali saat itu. Oke. Ya. Berarti pesan-pesan apa nih Om yang? Nah ini kan Melayu. Kenapa kok ada catatan di sini masyarakat dulu dalam ingatan kolektif mereka Melayu gitu kan? Karena apa? Karena 13 sekian, 52 kalau nggak salah ya, atau 12 berapa ya? Itu pernah ada satu delegasi yang diutus oleh Tribuana Tunggadewi, dia yang bernama Aditya Warman, ya, atau Arya Damar pada masa pemerintahan Tribuana Tunggadewi. Arya Damar itu kan sama kayak menteri luar negeri lah gitu kan, datang ke Bali dan kemudian meminta perdikan tanah, 1354 lah, kemudian pengaruh Majapahit masuk ke Bali. Tetapi Aditya Warman itu adalah cucu dari seorang penguasa kerajaan Dharmasraya yang bergelar Marulimuli Warmadewa. Jadi beliaunya sudah pernah ke Bali juga, ya. Dan tentu saja masih lekat dalam ikatan masyarakat kan. Oh, ada Raja Melayu pernah ke sini gitu. Bukan hanya sekedar dia mewakili Malayan race, tapi bisa juga. Tapi kalau saya lebih melihat, oh ya, karena Aditya Warman ya, sering datang ke Bali dan itu tercatat dalam ya cerita-cerita sejarah Bali lah. Ya kan? Kalau kita lihat itu kan hampir semua lambang-lambangnya itu apa sih gitu kan? Ya bisa saja itu adalah kemudi kapal kan, hal yang sama seperti itu. Jadi kan sudah ada ras
Sunda Galuh ya. Melayu ya. Berikutnya Ratu Agung Syah Bandar. Ini Syah itu besar bahasa Persia. Jadi ini ingatan kolektif masyarakat tentang kedatangan pedagang-pedagang besar. Ya, pedagang-pedagang besar. Tetapi kadang-kadang ini dianggap Subandar dan kemudian langsung di-drive kita kepada Cina gitu kan. Kepada Tiongkok. Enggak, ini Syah Bandar, bukan Subandar. Syah itu besar, bahasa Persia nih. Ya. Artinya pernah ada delegasi atau rombongan atau pedagang atau siapapun yang dari situ, Syah ya. Kalau simbol di belakangnya itu kan, yang itu mungkin di apa? Sekitar kemudi itu ada bentuknya beda gitu Om, sama yang ini bentuknya segitiga itu mungkin ini ada. kreatif daripada. Tapi Pak, kalau saya melihat kan ini persoalan ini semua seperti kemudi, ya. Dan kemudian kalau ada seperti itu, mungkin saya pikir ya itu mereka memahami bagaimana astronomi sehingga membuat mereka pergi dan bisa pulang kembali gitu, karena jelas ini ya kan. Nah ini Ratu Ayu Pasak gitu kan. Nah ini kalau di Bali memang ada juga saudara semeton atau klan Pasak gitu kan. Tetapi yang dimaksud di sini bukan Pasak. Klan itu. Pasak itu pemimpin. Ini adalah ingatan masyarakat terkait kedatangan 10 kerajaan laut, ya kerajaan laut yang memiliki hubungan, ya integrasi dengan Bali. Nah 10 itu siapa? Peleng, Ternate, Bone, ya Sunda Jawa itu sendiri, ya. Kemudian Bali, Madura sudah ya, baru Lombok. Nah, Lombok dalam prasasti disebut Gerung. Baru Sual, itu Sumbawa Besar. Lalu nanti ada Larantuka, ada Lamahala, ada satu lagi saya lupa. Ya, itu. Jadi ini ada 10. Ya. Plus satunya yang di Bali kan? Ya, satu Bali, jadi 11 dia. Nah, untuk melihat bukti autentik kedatangan mereka, itu mesti pergi ke sebuah pura lain untuk menyaksikan ritus suci menyambut mereka. Jadi makanya butuh waktu panjang dan sabar. Oke, selanjutnya Ratu Sri Dwi Jendra. Sri Dwi Jendra. Dwi Jendra itu kata Dwija Indra, karena AI dibaca E kan begitu. Ya. Jadi ini tempat pemujaan mereka yang sudah tidak terikat lagi dengan dunia. Tapi kalau Indra itu dia masih raja. Nah sekarang raja atau ratu siapa? Kan gitu pertanyaannya. Yang sudah melepaskan kehidupan duniawinya dan kemudian memutuskan diri menjadi guru. Kita bisa telusuri kemungkinan ini Ratu Galuhnya. Ya, ini Ratu Galuh ini. Nah ini yang menarik ya. Jadi yang menarik ini karena kadang-kadang di masyarakat, ini bentuknya beda sendiri, dia miring ya. Nah kita perhatikan gerbang kan, di depan bangunan suci, itu miring ya. Kemudian nama Ratu Gede dalam Mekah, biasanya orientasi mereka langsung kiblat Mekah Islam. Tidak. Kalau kiblat di Arab ya, itu Mekah atau Makkah baru namanya. Mekah ini serapan bahasa lokal yang artinya jauh sekali. Ya, jauh sekali kan. Ini berarti yang datang ini bisa orang dari jauh banget gitu kan. Nah, kalau merujuk kepada bangunan yang miring ini, maka kita dibawa kepada satu istilahnya bangunan yang paling dekat yang kita bisa jadikan perbandingan. Pergilah ke Candi Sukuh di lereng gunung apa itu bahasa ya. Bukan kan di Jawa Timur, Jawa Tengah, Gunung Lawu. Ya. Nah, Gunung Lawu. Jadi dalam sejarahnya kalau Gunung Lawu itu kan dibangun oleh suku Kalang gitu. Jadi seakan-akan ada manusia tapi berekor gitu kan. Berekor gitu. Padahal enggak. Suku Kalang itu yang berekor itu kan kalau waktu saya kecil ya masih ingat tuh orang-orang tua yang berkebun atau naik pohon kelapa itu pakai kain yang diambil ujungnya terus ditaruh sini. Jadi itu kain sebenarnya. Jadi kan keluar lah ininya kan, ininya kan.
Iya kan, jadi dibilang itu manusia berekor. Sekarang udah mulai muncul tuh katanya kan. Itu sebenarnya orang yang dengan aktivitas kegiatan seperti naik pohon kelapa, ya belum ada, ya. Tuh. Kalau sekarang kan dicari, udah nggak ada, semua udah pakai blue jean. Ya. Jadi ini sebenarnya kalau merujuk ke situ dan Candi Sukuh, dan kemudian piramida-piramida berundak yang ada di Amerika Latin, ini pasti Inka, Maya, Aztec. Jadi tamu-tamu jauh itu datang dari Inka, Maya, Aztec dan yang jauh itu gitu kan. Iya. Ya, yang makanya Mekah namanya itu. Mekah karena dari jauh nih. Jauh banget gitu kan. Jadi ini simbolnya ya. Ya, jadi ini bangunan miring ini. Nah, ini disebut Ratu Gede Siwa. Tapi kita bisa lihat di bangunan atas itu ada 3 ruang, 3 apa? Nah, 3 ya. 1, 2, 3. Di tengah itu matahari. Di kiri kanannya itu bulan. Jadi ini pemujian Surya Chandra. Ya, pertanyaannya, ya, siapa yang dipuja sebagai Surya Chandra? Karena bulan yang di sini 2. Kalau cuman matahari bulan, oke lah kita bicara semesta, planet ya. Tapi kenapa kok bulannya 2? Maka inilah kaitannya dengan cerita masyarakat Bali yang sering saya dengar dulu ya. Jadi orang Bali itu punya 2 matahari, satu di atas, satu jatuh di pejeng. 2 bulan maksudnya? Ya kan begitu. Matahari kan Bali punya 2 bulan, satu di atas, satu jatuh di pejeng. Nah, di pejeng ada pura namanya Pura Penataran Sasih. Nah, maka dipuja di situ yang disebut Penataran Sasih, yang dipuja sebagai bulan itu sebenarnya tampur hiang. Tampur itu gong, tipikal Vietnam dan yang lain-lain. Itu biasanya kalau di Bali gong itu kan selalu ada moko ya. Moko itu. Tuh, hiang itu besar. Nah, jadi kalau di kerajaan kalau terjadi rapat atau apapun pertemuan besar gitu kan, biasanya kalau gong itu berbunyi, tampur itu berbunyi yang besar tuh hiang itu der gitu. Kita semua berdiri. Long live the queen, long live the king. Itu siapa dia? Nah, nanti kita cerita di situ. Wow, itu masih teka-teki. Nah, ini kan, ini Padmasana, Batara Surya. Jadi kalau merujuk kepada bangunan ini, ya, jadi orang dulu itu yakin betul ya bahwa kita yang berbeda ini bersumber dari yang satu. Ya, sumber yang satu. Ya, yang tunggal, yang esa. Ya, jadi distanakanlah tetap dibuat ya istana tempat memuja yang tunggal. Ya, asal dari seluruh perbedaan keragaman. Ya, satu. Itu kuncinya ya, supaya pluralisme itu berjalan dengan baik. Ya, jadi kalau kita orang menyadari bahwa kita tuh sumbernya satu aja. Jadi nomor 1 orang Bali Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, sangat berketuhanan yang Maha Esa orang Bali. Karena ya kalian itu semuanya bersumber dari yang satu. Jadi nggak usah dibahas. Saling menghargai. Nggak usah dibahas gitu ya kan. Nah, kalau ini biasa tempat air kan. Nah, kemudian kita bicara ini yang paling menarik, ya. Ini yang menarik sekali di sini. Oh, di sini. Ya. Nah, pura di Bali biasanya dibagi menjadi tiga zone, 3 ruang. Jadi kalau di situ kita sebut outer atau luar kan, di sini middle, tengah ya, di sini utama. Ini utama. Dan biasanya kalau bicara zone atau ruang utama, itu yang disanakan either ratu atau raja, raja dan ratu. Jadi dan tidak ada bangunan yang lain. Ya. Tidak ada bangunan yang lain. Kalau mandala utama itu orang Bali sudah sepakat ya. Hanya mensanakan raja atau ratu atau raja dan ratu. Nah, kebetulan di sini yang disanakan itu diberi abiseka nama Ratu Ayu Mutering Jagat. Ya. Jadi ada seorang ratu cantik mengelilingi dunia. Kan jelas kan? Nah, kita tinggal bertanya, siapa? Kan saya hanya ingin melanjutkan, beliau itu bergelar nih. Oh ya, artinya gini terus. Siapa dia?
Sudah ketahuan belum nih Om? Siapa dia? Dia adalah Ratu ke-9. Ratu ke-9? Ya, kerajaan Daifet dari dinasti Li. Yang bernama Li Chi Hoang. Kata Hoang itu dibaca Hang. Maka dalam cerita rakyat Bali di pegunungan ada cerita tentang Jaya Pangus dan Kang Ching Li. Ini kan persoalan family name di belakang atau family name di belakang, ya kan? Jadi Li, kalau kita mau baca itu Li Chi Kang. Oke, kalau tadi habis dari Puragara yang ternyata itu tidak berbicara agama ya, tapi itu lebih membahas pluralisme isinya gitu kan, karena ada bukti otentik bangunan suci pemujaan gitu kan yang ada dari Sunda, dari Melayu, yang mana itu Persia. Jadi itu lebih kayak tokoh-tokoh negara lain yang pernah mampir ke sini. Jadi tidak berbicara agama ya di situ ya, justru ya. Tapi itu padahal kan pura kan orang taunya itu tempat sembahyang gitu. Jadi salah satu literatur ya, pura itu kita jadikan literatur ya. Sebenarnya kalau kita mau trace sejarah ya, yang terkait dengan Bali walaupun dia datang dari mana-mana, itu yang paling tepat adalah lewat pura. Jadi karena apa? Karena situs atau jejak-jejak sejarah masa lalu itu banyak di pura. Ya, pura ya. Cuman tidak semua pura. Kan kedua pelabuhan. Pelabuhan kan. Jadi pura hari ini, Pura Segara itu masih pelabuhan itu, mau besar mau kecil ya kan. Kemudian tokoh-tokoh raja yang distanakan. Ya, itu diberikan abhiseka gelar ya. Jadi gelar, bukan nama aslinya, gelarnya. Itu terjadi di mana-mana kan ya. Jangankan itu, tempat pertemuan saja itu masa lalu hari ini jadi pura. Samuan 3 jadi Bedulu Gianyar. Itu kan diceritakan sebagai tempat pertemuan, tapi jadi pura. Ini membuka wawasan banget ya. Jadi pura itu bukan sekedar tempat sembahyang gitu kan, tapi kita bisa belajar sejarah di situ karena ada bukti-bukti otentik yang contoh yang paling pura. Simpel aja ya, Puragara ya, kita bicara Puragara ya. Kalau ada upacara besar di situ, sebenarnya tanpa mereka sadari, mereka sedang merayakan pluralisme. Sedang celebration. Kenapa? Karena kalau ada puja, ada sembahyang, selalu kepada Anda yang berstana di gedong ini, ya Ratu Sundawan. Kepada Anda yang berstana di gedong ini, Ratu Pamelayu. Anda yang berstana, kan itu puja, memuja, menghormati. Ya itu kan merayakan pluralisme. Tidak ada hal yang terkait dengan religi atau religius. Itulah penghormatan, perayaan terhadap pluralisme. Dan sekarang kita sudah ada di Pura Penyusuhan. Ini besar sekali ya, Om Ngurah ya. Wow, ini yang terbesar nih. Jadi kalau tadi Om sampaikan bahwa pura itu juga bisa dijadikan rujukan untuk penelusuran sejarah. Ini tidak sekedar pura. Ya, dalam istilahnya dalam penelusuran kami dan berbagai bukti gitu kan. Ternyata pasca Merapi meletus 914 lah ya, kan terjadi eksodus, pemindahan besar-besaran, ya, karena pemukiman. Anda bisa bayangkan, saya ikut ekskavasi beberapa candi di Jawa Tengah ya, itu semua itu kayak kemarin Candi Sambi, Parayangan Teluron, itu semua ada di bawah tanah 6 atau 7 meter. Berarti kan dahsyat sekali kan, sehingga dalam prasasti Pucangan yang dikeluarkan oleh Airlangga itu disebut pralaya. Jawa itu pralaya. Jadi kayak lautan susu katanya kan. Jadi mungkin itu lahar kan, menutup. Diceritakan hanya Pu Sendok itu membawa rombongan ya, eksodus menuju timur, menyelusuri Sungai Brantas, dan di hulu Sungai Brantas mereka membangun kauripan. Nah, tiba-tiba muncullah Istana Wangsa. Tidak ada cerita tentang eksodus di saat yang sama ke sini. Ke sini nih, ke sini ya. Penyusuhan ini. Kenapa kemudian dipilih di sini? Saya ceritakan kemarin kan. Barusan saya ceritakan kan sebenarnya di depan pura ini sekian puluh meter itu laguna. Jadi Istana Wangsa Warmadewa pasca Merapi meletus itu dibangun di pinggiran sebuah laguna. Jadi Anda bisa bayangkan indahnya seperti itu. Wow. Ya. Jadi ini
Kemudian yang datang memimpin delegasi Eksodus itu adalah, kalau berdasarkan prasasti tercatat itu Sri Kesari Warma Dewa. Kesari itu artinya singa. Ya, Kesari itu singa. Ada Ugrasena Warma Dewa. Sebenarnya orang yang sama, karena Ugra juga artinya singa. Ya, jadi mereka datang ke sini mendirikan ya pemukiman di sekitarnya, kemudian pusat pemerintahan, dan di pinggiran atau di tepi sebuah laguna besar yang namanya Ermadatu. Mereka membangun peradaban baru. Dan ini di sini. Ini adalah istana. Wow. Makanya kalau bicara tentang pura, ini pura, nah ini istana dulu. Karena kalau Terus kenapa sih akhirnya kok namanya jadi pura, Om? ya pura puri kan sama aja. Oke, jadi pura itu puri maksudnya Puri. ya. Kalau pura Iya. ini artinya benteng atau kota. Kota. Iya. Ya. Jadi pemahaman itu tuh yang mungkin sekarang kita juga butuh untuk tahu gitu ya. Ya. Kalau pura itu maksudnya puri juga, bukan Iya. berarti semata-mata tempat sembahyang umat agama Hindu misalnya gitu ya. Ya, bagi mereka yang menelusuri Iya. jejak peradaban, mau tidak mau, ya harus ke pura untuk melengkapi referensi mereka Iya. yang lain. Ya, Oke. karena ini juga adalah literatur. Dan ini kayaknya yang sangat spesial nih ya, pura penyusuhan ya. Sangat spesial. Karena kan ada yang saya dengar juga ada penanaman kristal segala macam, itu di mana? Di sini kan ya? Om? Ya, hampir semua pura ini ada kristal. Oh. Ya, ini membuat dia menarik. Ceritanya gimana sih tentang penanaman kristal itu, Om? Ceritanya kita sembahyang dulu di situ. Oh, kita sembahyang dulu di Dan situ. kita ya? akan mulai dari situ. Oke, let's go. Iya, kita sekarang ada di Komplek Pura Penyusuhan dan di sini ada 5 pura ya. Dan sekarang nih di yang lokasi ini adalah Pura Taman ya kan ya. Apa yang bisa diceritakan di Pura Taman ya kan? Oke, Pura Taman ini, jadi sebenarnya lokasinya dia ada di dalam kedua kolam ya, lili pond ya, gitu. Tapi kalau merujuk kepada bangunannya, oke. Ini adalah tempat pemujaan Ratu Ayu Mutreng Jagat. Nah, kembali. Ayu Mutreng Jagat yang pada dari Puragara ya. Istilahnya. Dan dia dijelaskan seorang ratu yang mengharinya jumlah, atau mungkin the queen who sailed the world. Pesannya tadi siapa yang mengharinya dunia. Nah, kalau dilihat dari tata letak ya bangunan sigi yang ada di pura ini, jadi 2 bangunan di belakang yang sejajar, bangunan sejajar kan, dan itu sebenarnya tempat pemujaan beliau yang sama, Ratu Ayu Mutreng Jagat. Kemudian kalau dalam prasasti dia diberi abhiseka Batari Mahadewi Dasang Kaja Ketana. Tak sampai diberikan abhiseka, yaitu prasasti. Jadi dia adalah bulan yang satu. Tadi dia bicara bulan yang 2. Ini bulan yang satu. Gelar Mahadewi itu aslinya ya dia adalah ratu. Mahadewi itu ratu. Kalau ratu berarti ia bukan istri sah daripada Maesha Tampaka ke Sri Maharaja Jayapamas Artagaji. Bukan istri. Jadi kedatangan dia dan diberikan suaka. Jadi ini persoalan politik. Di Bali sebenarnya erat terkait dengan negara-negara yang ada di Asia Tenggara khususnya. Itu satu. Jadi kalau lihat bangunan itu dulu ya, bangunan itu namanya tumpang salju. Salju itu throne ya. Throne itu adalah singgasana. Tumpang itu maksudnya dia lebih tinggi daripada kursi-kursi yang lain. Ya karena dia memang tepat wujud seorang ratu. Itu berarti diceritakan tentang dia sebagai ratu. Ya duduk dan dihormati sebagai seorang kepala pemerintahan
Nah, kemudian kalau kita melihat bangunan yang sakti, sama juga skulpturnya. Ini disebut gedong. Gedong itu maksudnya ada bilik, ada ruang. Biasanya lalu ada tempat yang letak harca, kemudian prasasti, apapun istilah yang merujuk kepada kerajaan beliau. Ya disebabkan tiga gedong tersebut dibiliki. Jadi ini dia sebagai pemerintah di beberapa sana, ya ini ibarat tempat beliau tinggal. Ya, kan jadi sama dia sebagai kepala pemerintah, ini istananya dia. Orang yang sama ya. Orang yang sama. Iya. Ya. Lalu merujuk ke bangunan dia. Jadi posisinya ada di depan. Ya, ini baru disata ulang ya. Tetapi setelah letak bangunan tidak berubah. Ini sama. Dia ada di depan. Ini agak surprise nanti kan ya. Tumpang Salu Buza. Jadi dia yang memiliki posisi penting juga dalam pemerintahan. Pertanyaannya adalah, kan selalu what next? Atau dia siapa? Kalau di Vietnam, beliau bergelar Laksamana Li Tuong Chi. Jadi dia dari dinasti Li juga, antara ratunya juga dinasti Li. Ini Li Tuong Chi, ini Li Ki Hoa. Ini Laksamana yang memimpin pelarian ke Bali, yang merupakan paman daripada ratu Atau Aimu terima. pamannya ini gitu. Nah, kemudian dalam banyak pura disanakanlah beliau ini, dua sosok ini ya. Satu Ratu Ayu Petrenjana Tingsi Huang atau Sasangga Jakarta. Kedua dia dipuja sebagai Ratu Ayu Rabut Sedana di Bicara Kemakmura. Kemudian diistanakan sebagai Ratu Ayu Manik Mas Ketel itu ekonomi. Jadi beliau juga netes gitu ya. Betul. Ratu Ayu Muterin Jagat ini benar-benar sosok yang powerful ya. Ya karena pemberian suaka yang diberikan oleh raja pada saat itu ya tidak gratis ya, tidak gratis. Karena pelarian mereka dari Vietnam itu seperti bedol desa, dia bawa seluruh perangkat kerajaannya, dia bawa saudaranya, dia bawa rakyat yang setia berkapal-kapal. Ya oleh beliau di sini simpel sekali, ya udah gua kasih lo perdika tanah, perdika Tangli. Di Bangli itu adalah istana beliau. Dan jadi beliau lah kemudian membantu Raja Bali saat itu untuk mengembangkan UDST pemukiman baru. Maka tempat pemujaan dia itu saya sampaikan pasti persawah. Itu sawah. Pasti sawah. Nah ini dalam kepercayaan masyarakat Bali dipuja. Kalau di pura ini tadi kan Laksamana Li Tuong Chi. Laksamana itu identik dengan laut kan ya. Jadi pemimpin tertinggi armada angkatan laut Laksamana ya. Beliau di sini sebut Ratu Gede Patih, berarti Patih itu Laksamana, bukan raja di bawahnya. Manik itu berarti tinggi bangetnya. Laksamana sejarah tahu. Jadi dia orang kedua yang menjadi penguasa laut. Dalam sejarah orang di pegunungan biasanya ada dua barong landung ya. Yang satu jero gede yang hitam, yang satu putih gitu, seperti orang Chinese gitu kan. Sebenarnya bukan Jaya Pangus. Ratu Patih Manik Segara mengawal ratunya, jadi kemana-mana itu berdua. Tetapi oleh cerita masyarakat Bali itu adalah raja dan Ratu Li Ki Hoa. Oh wow. Berarti ini ada semacam kesalahpahaman gitu ya. Misinterpretasi. Jadi Ratu Vietnam itu selalu dikawal pamannya yang Laksamana Li Tuong Chi ini. Kemanapun. Oke. Mana? Ya, berarti emang segitu berperannya gitu ya Vietnam di Bali. Karena dari dulu itu sudah pernah ada bedol desa, dan kebetulan Ratu Ayu Muteri Jagat ini adalah sosok yang powerful, sosok leader lah gitu ya. Makanya kalau ada satu quote sebenarnya, jangan mencari sejarah Li Ki Huang ini di Google, jangan. Karena sejarah
ke Vietnam kita bayangkan ya, dia dijajah oleh China hari ini gitu kan, hampir 1000 tahun. Habis itu Rusia, habis itu Prancis, habis itu Amerika komunis. Jadi ya, sebenarnya sudah tidak ada tiga. Itu ribuan tahun, kita baru konon baru 350 tahun aja udah kehilangan di daerahnya. Iya, apalagi mereka. Jadi kalau lihat Google itu sama aja dengan sejarah kita. Wah, ini berarti benar-benar harus baca bukunya Om Murah nih ya. Tahu. Untuk tahu Bukan ada raja datang, iya, pas dan itu, datang langsung juga. datang ke sini, datang ke Vietnam, dan datang ke Bangli. Karena kerajaan beliau itu ya dinobatkan, dia menobatkan dirinya sebagai raja, sebagai ratu, dan membangun pusat pemerintahan pemukiman itu kota Bangli. Nah, itu alasan kita kemarin membuat literasi camp Chandra di Bangli. Oke, masih harus di Bangli loh. Nanti lebih surprise lagi. Ini aja surprise kan, mana ada bicara bernama Ratu Li Chihua Li Tuongki, itu udah aneh gitu. Orang langsung wah ini Cina gitu, enggak, ini Vietnam. Ini bisa sebenarnya memperkuat hubungan Indonesia dan Vietnam. bukan sebuah kebetulan, ini tahun ini dirayakan 70 tahun 20 tahun. Ya, oke. Betul. Jadi kalau penasaran kenapa kok di Bali kayaknya banyak pengaruh-pengaruh Vietnam gitu ya. Ya ini karena ini sejarahnya gitu. Pernah ada bedol desa dari Vietnam ke Bali lebih tepatnya. Oke, itu sekitar Pura Taman ya. Kita lanjut ke pura berikutnya yang mana ya? Yang kedua nih, pura di komplek Pura Penyusuhan ya, yaitu Kertapura. Silakan Om Murah. Iya. Seperti di awal saya sampaikan kan, jadi pura ini sebenarnya dulu adalah pusat pemerintahan Wangsa Warmadera pasca Merapi meletus, dan kemudian menjadi pusat pemerintahan Wangsa Rajasa. Dan cucunya Tanarah dari Kedari Podede. Ya, ada dua Wangsa yang berpuasa. Warmadewa itu dari abad ke-10 sampai 13 awal. Kemudian masuk Rajasa Wangsa, Maisa Cempaka tadi itu, dan memindahkan pusat kerajaannya dari Toko di Singonagaran di daerah Kediri hari ini ke sini. Oke, singkat cerita, kalau kita lihat bangunan ya, ini saya mungkin jelaskan ya. Bangunan yang ada di depan kita ini, di sini ya, di sini itu adalah bangunan Kemijahan Batara Ratu Pakis Sebali di Pakis Sebali, yaitu pas kaitan dengan artis itu apa ya, tentara gitu kan, polisi ya tuh. Kemudian gedung sebelahnya ini sangat menarik ya, ini sangat menarik. Ini adalah bangunan yang kita sebut Balik Murda Manik. Yang Balik Murda itu ya dia yang sudah memiliki posisi paling tinggi di dalam pemerintah. Yang Manik itu otomatis. Pertanyaan ya, kenapa 11 poolnya atau tiang penyangga ini 11 ya? Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Yang 11. Bali Murda Manik dengan dengan penyangga 11 itu adalah 11 itu adalah representasi dari aliansi Narasinganegara yang terdiri daripada Bali dan kemudian Peleng, Ternate, Sunda dan yang lain itu 11 manusia. Jadi ini tempat pertemuan. Ini disebut Pendopo Singa Mandawa. Bahasanya 11. Ini Bali ini adalah ya, Apa yang dibicarakan ya kalau mereka bertemu pada waktu itu? seperti halnya barangkali hari ini federasi kan, mereka federasi. Ya bagaimana ya tentang batas wilayah ya kan? Iya. Ya. Oke. Nah di sini yang menarik, salah satu yang disetanakan di sini yang menarik ya, namanya Ratu Ayu Mas Gemulung. Saya highlight Gemulung. Saya tanya,
anak ini gemuk. Terus ada orang bilang, kalau hitam apa? Hitam legam. Kuning, kuning gading. Ya, kuning emas. Putih, Anda ini putih sentah namanya. Saya ditanya, kalau hijau tuh mulu. Jadi Ratu Ayu Manik Emas Gemulo, dia yang dominan memakai baju warna hijau. Pada saat saya ke Vietnam, saya lihat rupanya memang busananya hijau. Dan kemudian orang mulai bertanya kan, dikaitkannya apakah ini sama dengan beliau sebagai penguasa Laut Selatan? Anjing Doro Kidul, saya bilang nanti. Nah aja kan. Episode berikutnya. Oke, wow, ini masih misteri ini berarti. Karena begini, kalau di Vietnam ya, yang masih bisa dijadikan rujukan ya, walaupun lewat Google itu ngawur lah kita dibilang kan. Eki, ada quote ini yang disampaikan oleh, saya lupa namanya. Jadi dia sesumbar mengucapkan kata, I rather become a ghost in the south than becomes a queen in the north. Dia tinggalkan utara. Dia ngomong gitu pada waktu itu. Ini babnya apa ya, Om Murah? Ya karena konflik di istana di dalam. Dan kemudian penyerangan dari 3 aliansi dinasti besar, Song, Champa dan Khmer. Mereka menyerang. Itu ada cerita. Itu bisa disidir. Oke. Jadi kalau dia ada di sini, berarti dia memang diberikan mandat untuk menjalankan apa? Berarti mewakili raja kan? Berarti banyak sosok women leader ya pada waktu itu ya. Sebenarnya perempuan itu mestinya sekarang menggugat para laki-laki. Karena sudah terlalu patriarki. Balik kesuksesan seorang laki-laki selalu ada perempuan yang sisihkan. Oke, ini kalau di sini disebut Ratu Ayu Manik Mas Mekolem. Jadi Ratu Ayu Manik Mas pasti sudah duduk pada Raja Ratu ya, Bu. Ratu Ayu Manik Mas Mekolem kecil. Jadi siapa dia? Dia adalah istri sah Yeropan Ratu Galuh yang diberi abhisekan Batari Paramiswari Indeja Lecak. Lalu yang Vietnam Batari Mahadewi Sasangkaja Ketana. Sasangka bulan, indigo bulan, Maesa Cempaka matahari. Jadi matahari di antara 2 belah sistem. Jadi cerita itu sebenarnya mengacu di situ. Jadi dia memutuskan diri untuk tidak terlibat kepada bangsa pemerintahan dan duniawi. Kasta dia nin raga, jadi dia mundur dan kemudian memposisikan diri dia sebagai adik guru. Dia pendeta. Ini Sundanya. Oke. Ini Sunda. Nah kalau yang di atas, ini juga surprise ya. Jadi kalau ini pura penatala, pura penatala, di atas ini namanya pura Tejaba Mas. Ini udah yang ketiga nih berarti ya. Jadi di bawah pemerintahan beliau-beliau ini, negara mengalami puncak keemasannya. Oke. Berarti sekali lagi sosok di balik puncak keemasannya siapa aja? Beliau-beliau ini 3 orang, raja dan 2 ratu. Ya ada beliau, ada Lituong, dan tentu saja ada peran para Purohito, Bagawanta Raja, penasehat, penjaga moral raja, kerajaan. Oke. Ini surprise kenapa? Kalau sejarah Bali kan selalu ada cerita tentang seorang Mahapatih yang pertama Kebo Hiwa. Jadi ini sebab kemudian Kebo Hiwa. Tetapi sebenarnya jangan diambil Hiwa. Kebo Hiwa. Hiwa itu muda nih. Berbau itu putra mahkota. Karena ikon yang ya pada zaman itu kan bapaknya dia bergelar Mahisa di Kerbau. Beliau di Jawa namanya Lembu Tau. Kan lembu. Nah kalau di Bali Kebo Hiwa. Jadi putra mahkota atau raja muda. Jadi sebenarnya dia bernama siapa? Kita mau ke sana?
gelar. Kemudian first kalau itu gelar sebagai raja muda atau dia adalah putra mahkota, dia siapa? Kalau dalam prasasti dia disebut Batara Paramiswara Sri Wirama. Di Jawa dia disebut dia lembu tau. Jadi lembu ni maise kebo. Itu ikon di zaman itu kan. Dia siapa kalian? Dia adalah bapak pendiri kerajaan Majapahit. Wow. Ini pendiri kerajaan Majapahit. Bapaknya. Bapaknya. Dan kawisan ini disebut Kawista. Kawista sama dengan artinya Majapahit, sama artinya dengan Wiwakika. Kawista itu buah maja yang pahit. Kawista itu namanya buah maja yang pahit. Kerajaan yang didirikan oleh anak beliau di Jawa Timur kan Majapahit. Dan kemudian ada slip sedikit pemahaman tentang Majapahit. Nah, ini kayaknya Slip banyak ini. banyak nah. Ya. Silakan Bang Ngurah. Karena Om ingat waktu SD, SMP, SMA sih sampai hari ini pun kalau kita latah tanya orang, pendiri Majapahit siapa? Serentak itu Raden Wijaya. Iya. Karena itu ada di kurikulum mata ajar. Iya. Itu pemerintah sah. Ini pertanyaannya, 1293 atau 1294 ada gelar adik. Belum ada gelar raden dong, ada waktu itu. Ya, mungkin 1600. Waktu bacaan Hanjang di Malang, mereka nanya. Terus kalau bukan Raden Wijaya, nah tapi saya tanya, ada sepakat nggak Raden Wijaya tidak ada di abad 17? Ya, oke, sepakat. So, siapa? Nah, saya bisa kasih jawaban. Prasasti Sroha dan A yang tersimpan di Bang itu pendiri Majapahit atau anak beliau itu bergelar siapa? Sri Tarunajaya. Tidak cukup hanya dalam prasasti loh ya. Masyarakat Bali Utara, daerah timur nih, khususnya ke kampung saya dan sekitarnya, selalu ada pementasan tari ya, yang namanya Tari Karunajaya. Tarunajaya kan dikisahkan seorang laki-laki yang sempurna, ganteng, cakap, ya, multi talenta. Saya kemudian maju dong, kira-kira sama saya ganteng mana gitu kan. Oh tidak, cari lagi ya, cover boy saya. Sehingga pementasan ini dipentaskan oleh seorang perempuan cantik dan dikasih kumis. Itulah Sri Tarunajaya, pendiri kerajaan Malaya. Apa yang membuat pesan itu kok tidak sampai gitu? Sampainya jadi Kembalikan dari awal pertanyaan sama sebelah, saya kembalikan. Oke. Karena Gemes juga nih soalnya gitu ya. tapi fakta sejarah yang nggak bisa dipungkiri, Anda nggak perlu kuliah S1 tinggi. Karena kita ingat di SD, SMP, SMA, kalau salah menjawab itu berarti nilai kita dikurangi. Raden Wijaya. Nah kemudian bertanya, 1294, ya 1294, iya ada gelar Raden nggak? Ya nggak. Itu siapa? Itu karangan siapa? Tujuannya apa? Karena pola berpikir mereka 13 itu, jangan dong bahwa saya di Jawa, Anda di Bali. Nah itu di Malang, belum ada kata itu. Ya mestinya kita berbicara satu apa istilahnya, sesuatu yang utuh, ya, tentang Holistik ya, holistik ya. Berarti Tarunajaya Sri Tarunajaya. ke Jawa. Ya, bukan ke Jawa. Artinya ya, jangan ke Jawa lah. Kalau ke Jawa itu jadi. Artinya dia ke salah satu Ya, karena pamannya dia. Kertanegara itu kan konon yang dikisahkan dikudeta oleh siapa gitu kan, meninggal. Maka keponakannya punya hak dong untuk mengambil alih. Dia berangkat, cerita berlanjut, nanti ada pasukan Mongol dinasti Yuan yang membantu, kemudian dia itu. Tapi apakah seperti itu? Ulang pendiri Majapahit saja salah, masa cerita ini berikut benar? Kan perlu dipersadis. Jadi saya waktu ditanya, Pak, saya jangan diajak cerita tentang Majapahit. Ada apa? Pendirinya aja keliru. Pendirinya sepakat dulu, pendirinya keliru nama loh ya, bisa orang yang benar ya, tapi ya. Tapi kalau cerita Majapahit didirikannya itu sesuai nggak? Atau ada yang versi yang menurut Om Ngurah lebih tepat? Bagaimana Majapahit itu berdiri? Majapahit berdiri kan kalau kita baca nih, ada Pararaton, ada Medara Kertagama, ada apa Tanah Jawi gitu kan, segala macam. Kan sebenarnya Majapahit itu, kata Majapahit itu tadi
Pada atas nama itu kemudian mereka mencari. Itulah Wiwaltika. Itu artinya buah majah yang pahit kan? Iya. Nah kalau kita mencari ke akar, bukankah itu juga sama dengan Kawista? Jangan-jangan ini Kawista, no? Ini wilayah ini namanya Kawistan ya, karena banyak dipenuhi oleh pokok majah yang pahit itu. Bisa saja loh ya. Beliau di sini atau tahu kan pakiran-kiran di rumah kabehan ya tadi sebut lagi hewan persimpangan ternyata ya. Jangan-jangan apa istilahnya Sri Tarunajaya itu memang di Jawa kan gitu ya, dan Bali sebenarnya bagian daripada pemerintahannya dia, tetapi dia tidak perlu harus datang ke Bali karena sudah ada Badani yang mewakili Baja, itu bisa. Kedua, jangan-jangan memang Raden Wijaya di sini, yang di situ itu adalah Dewan Ketimbangan Kerajaannya. Karena kan letaknya Raden Wijaya atau ketika membangun Majapahit itu kan belum tahu nih sebenarnya tempat yang tepatnya tuh di mana gitu. Dulu Trowulan, dengan diketemukannya Mojokerto. sekarang pindah ke Mojokerto, ya diketemukan tiba-tiba situs yang luar biasa besarnya pada saat mereka pemerintah ingin membuat jalan tol kan. Jadi mandek lagi nih yang mana ini pusatnya kan, dan muncul kemudian. Oke. Jadi kalau versi Om Ngurah itu di Dan kalau mereka sepakat Raden Wijaya bukan dari Majapahit, tidak ada gelar Raden pada zaman. Saya lempar ke floor aja. Ya Anda dong yang menelusuri. Karena begitu saya diberikan amanah lah tugas untuk mencairkan ini, nanti saya ke Bali lagi. Dia bilang, balik lagi Pak Ngurah. Oke. Berarti ini masih misteri ya? Masih open. Open discussion ya. Oke, wah, menarik. Let's continue. Ini pura keempat di Komplek Pura Penyusuhan, yaitu Pura Pucak Kinggiri. Namanya tuh wah banget ya. Pinnacle of Universe. Oke, artinya Pinnacle of the Universe. Ini yang aku dengar cerita itu ya, ada 2 orang asing waktu itu menanam kristal. Saya Rezi. Ceritain dong Om Ngurah. Ini tempat air suci ya. Jadi disebut air kedatuan, jadi air kelayaan. Pura Pucak Kinggiri. Jadi awal pura ini sebelum ditarta dan dibangun bangunan suci berdasarkan sejarah, ini namanya Karangharu. Ini Karangharu. Ini menarik cerita tentang Karang. Karang apa? Karangharum. Harum. Ceritanya gimana situs Karangharum? Jadi waktu ya karang gitu kan, kita mau buat pura, siapa tidak lebih diangkat tahu. Benar. Dia begitu digali sisi kanannya, yang namanya karang kan mesinnya paling 20 terah gitu kan. Rupanya ini panjang gitu, dalam ya gitu kan. Akhirnya disepakatilah untuk tidak ini. Pindahkan. Tutup aja. Dan tentu saja pasti banyak peristiwa yang mengikuti tentang keberadaan Karangharum. Kemudian ya dibangunlah bangunan suci ya yang berfungsi itu pemujaan. Kembali lagi, memuja siapa? Nah kalau kita bicara ini sama persis seperti yang di Ratu Ayu kan, gedong juga kan. Gedong biasanya di sini ada pratima, ada arca, ada apapun gitu kan, peninggalan beliau gitu kan. Lalu disimpan di sini kan. Maka ini kemudian inilah yang disebut gedong dalam. Nah, gedong dalam raja. Ya kan. Nah pertanyaan kemudian, raja siapa yang dipuja di sini? Khususnya di sini. Ya. Ini ya yang dipuja adalah satu Maisa Cempaka dengan Abhisekani. Maisa Cempaka punya 12 gelar sesuai dengan tahapan-tahapan
capaian-capaian pada saat beliau memerintah. Ya, beliau bergelar Raja Jaya Den Jaya, Jaya Sakti, Narajaya, kalau di Jawa Narasingamurti, Batara Guru. Ya. Ini ada kok dalam proses. Tapi kan biasanya dia adalah raja yang lain gitu ya. Kemudian tahapan berikutnya beliau bergelar Sri Astasura Ratna Bumiwan. Ratna Bumiwan itu teratai. Asta itu 8. Jadi dia yang berdiri tepat di tengah 8 helai daun teratai yang suci. Jadi kalau orang Bali dibilang dia dipuja sebagai Sangyang Aji Saraswati yang memiliki pengetahuan luas. Ya, karena untuk itulah ya dalam pemerintahan konsep yang beliau aplikasikan dalam memerintah, beliau dikenal sebagai Waruna Bharata. Waruna itu Baruna laut, jadi dia memiliki pengetahuan seluas lautan. Wow, oke. Ini. Nah kemudian kan kita ketemu lagi ini kan, Cumpang Kalu lagi kan. Ini kan kali yang berundak kan, yang pada tinggi daripada maut. Kemudian Yupi sudah. Ini punya minta tanya, siapa yang istanakan di situ? Ini siapa yang dijarnakan? Jadi kita kembali ke prasasti. Jadi ada prasasti beberapa prasasti menyebutkan Sri Kesari Warmadewa atau Sri Ugrasena Warmadewa Lumahin. Lumahin itu artinya ditidurkan, didarmakan, disemayamkan, dipuja di Ermadatu. Masa itu Ciklah. Di seberang itu Danu Laguna itu yang ada tenggelam ya. Jadi kalau orang zaman dahulu jasad beliau dibakar, kemudian dilarung ke laut. Nanti di situ ada pura juga loh. Ya. Kemudian selanjutnya siapa? Jadi yang disanakan di sini siapa? Wangsa Warmadewa aja. Itu Raja Sawangsa. Ini Warmadewa Wangsa. Ini disanakan kalau dalam prasasti Cabanendra Warmadewa Lumah Ing RWK. Pasti kan ada danau yang lain, enggak sama. RWK, Jalatanda, Jalatundo itu sama sih. Ya kumpulan air besar ya. Kemudian siapa selanjutnya? Dalam prasasti ya, Sri Janasadu Warmadewa. Lumah Ing R Angga. Nah, banyak sekali terdapat tamenang Angga itu apa lah? Ini mulun ya, sekarang bulut. Jadi Laguna itu dipenuhi oleh pohon. Dia karena Tenggulun ini tempat menambat kapal yang paling kuat. Kedua dia menjadi benteng laut. Jadi kan tidak semoga ditembok dengan banding kan. Ada beberapa memang yang ya sudah tanaman aja dipakai untuk tembok. Peduli, betik. Oke. Ya banyak orang datang di sini minta apa kayunya untuk apa? Saya bilang tuh untuk kerip, untuk tongkat. Jadi adanya pohon Tenggulun atau Tanggu Ulum ini, ambil itu memang sudah salah satu bukti autentik bahwa ini pernah terjadi besar. Ini di Jawa pasti ada sawah kecil, sawah apa, nanti kalau di Bali kami bendek. Dan saya dengar kan juga banyak orang yang berdoa untuk sini gitu ya, di pura penyusuan ini. Itu di mana ya tuh? Ya tergantung. Sekarang mulai orang berpikir kalau misalnya gitu kan, pas saya sembahyang gitu. Sebenarnya ini tempat terlarang. Oh ya, puja pinggirnya. Kenapa? Ini hanya akan ada orang boleh masuk ke sini. Satu dia harus para pandita yang ada di Korat. Ini jadi terlarang. Kenapa? Kenapa? Kenapa terlarang? Tidak ada transaksi di sini. Tidak ada transaksi di sini. Kalau Anda memohon saya diberikan, tidak ada transaksi karena dia sudah bergelar. Tapi yang dia itu dia yang sudah ada keinginan, tidak ada. Oh, ngapain di sini bawah? Maka dibuatlah aturan tidak boleh kesini pakai bunga merah apa segala. Sebenarnya ganti merujuk kepada terus ini sama dengan di Zula. Iya, di Jula sendiri juga digembok ya. Ini mandasinya di sini di kompleks ini ditembok. Nah mungkin teman kalau ini dianggap istana beliau, masuk ke istananya beliau. Iya kan? Mestinya ke Itu. Ini itu pendoponya kalau mau bertemu.
Jadi ini, dan beliau tidak pernah ada di tempat karena selalu mobile. Dia punya 10 aliansi federasi kerajaan kelautan. Dia akan mengunjungi 10 itu. Kan jago di sisi utara bercerita pekerjaan dia sampai ke Peru, sampai ke Afrika, sampai ke Madagaskar dan lain-lain. Kapan dia? Nggak sih. Apa itu yang Hendrix itu ya, yang menjalankan dan mengawasi jalannya pemerintahan dan tinggian tapi beli dan tapi zaman situ itu yang mengembangkan. Berarti kalau nilai-nilai yang bisa kita ambil dari Pecaking Giri ini, dari tadi siapa yang distanakan di sini, itu apa saja nih dari karakter mereka? Dari Abhiseka. Oke. Iya. Jika Abhiseka itu sendiri, Jaya Dom Jaya. Nara Jaya itu pemandu. Ya. Jaya Sakti. Ini dia adalah seorang pemimpin ya, yang kalau orang bilang ki Indra Jaya, dewa perang. Dia yang selalu ada di depan untuk menjaga stabilitas negara ini. Aslinya kenapa? Karena dia memilih hubungan diplomasi dengan negara sekitar. Ya kan? Kalau ada bisa membangun diplomasi dengan negara sekitar kan sudah selesai urusannya. Iya. Iya kan? Itu kemudian ada gelar lagi. Dia bergelar Batara di Dana Diraja. Dibantu oleh Latu Litiwan dan Tuongki dan para pembantu kerajaan dari Vietnam. Dia mengembangkan perekonomian dengan membangun banyak pelabuhan, dengan membangun banyak podestik. Bagi dia dikuja, bagi saking familiarnya yang perempuan itu, dia dikuja sebagai Dewi Kemakmuran. Banyak gelarnya. Sri Astasura Padmamuri Banten, dia yang memiliki pengetahuan luas seluas samudra. Jadi dia adalah sosok pemimpin, ya, yang waktu Surya tadi itu sabar. Dasar sabar kan harus berpengetahuan, ya kan? Ya, dia tidak harus ada di sini di sana dah. Dia tentukan, dia seleksi dengan benar wakil-wakil dia di daerah-daerah. Yang kemudian kehadiran wakilnya itu merepresentasikan dia sendiri. Karena semuanya sudah begitu rapi. dan penjelasan untuk Pecaking Giri ini ada di bukunya yang Singa 2. Singa 2 apa? Ada ya di fisika detail. Kenapa disebut Singa 2? Ya, lorong waktu lagi-lagi. Jadi sebenarnya kita masuk ke lorong, ke waktu, ke ruang. Abad ke-10 nih kita lagi lagi ngobrol. Abad ke-10 Ya, nih. ini 13, beliau kita puja di abad 13. Ini di abad 10 sampai 13 awal. Last but not least, dia pura kelima, Kura Kepartihan. Silakan memurah apa yang sedia akan deh kurang pelaksanaan ini. Singkat saja aja. Ya. Jadi mungkin dalam sistem pemerintahan hari ini ya, ini kantor sekretaris. Jadi orang akan datang penuh dawan itu wajar ada gesture. Seperti yang menarik dan kemudian banyak orang bertanya, kadang-kadang menista-tawakan penjelasan saya karena selain ada sekretaris negara yang disebut Ratu Gede Tangan Agung, Tangan Agung itu ada tangan kanan. Itu ada Ratu Gede Bali yang sakti, dia berpukul. Jadi ada tabib sakti. Bagaimana bisa dapat tabib ya pegang? Ada tabib. Tak muncullah kasus COVID-19. Jangankan ketemu presiden, ke mall saja ada harus. Ya. Apalagi mau ke presiden atau mau ketemu raja. Jadi begitu Anda daftar di distrik lapor dicek dulu. Nih ada mereka pahat. Oh gila kan mendahului sudah sudah seperti itu proteksi yang gitu. Tahapan-tahapan kalau ketemu udah ada SOP yang jelas. Jadi kalau kamu mau ketemu raja, daftar dulu di kantor sekretaris negara. Kemudian di situ ada tabib. Ya mungkin bukan dokter lah ya, dokter itu tabib ya, tapi kakti ya. Itu di ada tetangga, itu ada kolera, ada malaria, ya jangan lupa itu kan. Ada penyakit yang pada saat itu memang belum diketemukan. Dan itu pandemi ya, kan. Itulah yang menyebabkan di kantor sekretariat negara jadi sekretaris negara entah siapa ada dalam order. Ada Mana Raciti Jerubaya? ada tabib yang berfungsi untuk memeriksa. Sampai dia data
membawa Penyakit. penyakit. Itu kalau rajanya lagi agak kurang enak dia kesini kan. Ya, bisa ada. Oke, wow. Udah holistik nih penjelasan tentang pura penyusungan. Di dalamnya ada 5 pura, ternyata dari pura taman sampai ke Kepatihan nih yang terakhir gitu ya. Dan terima kasih banyak Amura untuk sama. Semoga bermanfaat. Yes, dan untuk lebih lengkapnya bisa baca bukunya Amura tuh total ada 4 buku ya. Aku baca tuh dua terakhir lah, yang Singadwara dan juga Bantu Kudaban nih ya. Tuh untuk lebih lengkapnya bisa cek di situ buku-bukunya Amura, dan akan rilis yang baru ya Om ya? Ya, bulan Mei. Bulan Mei. Judulnya apa nih? Gerbang Literasi Surya Chandra. Gerbang Literasi Surya Karena Chandra. peristiwanya di Bangli ya, entah kenapa. Jadi depannya tinggal kasih kata Gerbangli. Belakangnya kasih keras. Gerbangli terang. Sukses terus Om Ngurang putar kurang sejarahnya, dan dengar-dengar mau ke Vietnam juga ya. Ya, bulan Juli ikut di Pasitu. Mudah-mudahan dari kesempatannya, dan kita bisa terus memberikan narasi-narasi yang lengkap gitu ya seputar sejarah Indonesia supaya tidak ada yang terputus dan bisa Lengkap dan kocak. harus ada pacaknya ya. Biar ada unsur entertainingnya, jadi pembaca juga enjoy gitu mempelajarinya ya. Dan yang pasti itu bisa melengkapi sejarah-sejarah yang mungkin selama ini ada yang terpotong, apalagi buat kamu yang emang segitu sukanya menelusuri sejarah dan mempelajari nilai-nilai luhur yang bisa diterapkan di era sekarang. Oke, kalau gitu, thank you all so much for watching. Sekali lagi terima kasih Om Ngurah. Sama-sama. Kalau gitu, Terima kasih Mas Romi. Iya, pamit dulu sekarang ya. See you again on the next episode of Anthem and dari And the Theater of the Mind. Bye.